Halo, perkenalkan saya Vita Listiana Hulu dari BKPSDM Pemko Gunung Sitoli yang sedang mengikuti Latsar CPNS Angkatan 13 Pusjar SKLK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal yang merangkum pemahaman dan pengalaman belajar saya selama materi Agenda 1. Saya bersemangat mengikuti pembelajaran Agenda 1 ini karena diskusi kelompok yang dipandu oleh Bu Asri sebagai fasilitator sangat interaktif, energik, dan mengajak setiap kami berpikir kritis atas nilai dan isu-isu yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kami. Kami diajak melihat dan menilai sekitar kami dengan cara pandang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara untuk menginternalisasi semangat kebangsaan dan menghayati arti bela negara. Nilai bela negara tidak hanya fisik atau militer, tapi mencakup sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Aktualisasinya berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi rakyat. Wawasan kebangsaan memberi dasar cara pandang, sementara nilai bela negara menanamkan semangat dan sikap. Keduanya melahirkan aparatur profesional berintegritas. Dengan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, ASN diharapkan memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi isu-isu kontemporer sebagai PNS profesional. Analisis isu kontemporer menekankan bahwa perubahan lingkungan strategis merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Globalisasi, perkembangan teknologi, demokratisasi, desentralisasi, dan tuntutan peningkatan daya saing nasional menjadi faktor utama yang mengubah wajah birokrasi Indonesia. ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki kapasitas berpikir kritis, adaptif, dan inovatif. 6 isu strategis kontemporer yang menjadi perhatian utama adalah korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, pencucian uang, proxy war, serta kejahatan komunikasi massa yang berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, ASN perlu menginternalisasi nilai bela negara dan menggunakan modal insani untuk menghadapi isu tersebut. Untuk menyelesaikan isu-isu ini dimulai dari 4 tahapan pertama, yaitu 1. Identifikasi dan deskripsi isu dengan environmental scanning. Kedua, memilah dan menapis isu dengan teknik APKL atau teknik USG. Yang ketiga, mendalami dan analisis isu menggunakan fishbone diagram atau SWOT atau mind mapping. Dan yang keempat, alternatif penyelesaian yang realistis yang bisa dilaksanakan. ASN dituntut untuk siap secara jasmani dan mental, punya pola hidup yang sehat, punya etika dan moral dalam melayani masyarakat, punya kearifan lokal juga sebagai identitas bangsa yang harus kita jaga. Dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini termasuk praktik baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara malam, dan semangat bela negara. Ini bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tapi sarana membangun kedisiplinan, solidaritas, dan kepemimpinan. Bela negara itu bukan cuma angkat senjata melawan musuh, tapi keterlibatan kita untuk menjaga keutuhan bangsa lewat sikap, perilaku, dan pengabdian kita sehari-hari sebagai ASN. Ini adalah perjuangan sehari-hari di kantor dan di tengah masyarakat, bukan di medan perang. Jadi, kesiapsiagaan bela negara ini bukan hanya sekedar kewajiban formal, tapi ini panggilan moral. Kita adalah garda terdepan untuk menjaga eksistensi NKRI. Kita dituntut selalu siap untuk menghadapi perubahan, beradaptasi dengan tantangan global, dan menjaga keutuhan bangsa dari segala ancaman. Itulah wujud nyata bela negara di era modern. Saya berharap pelatihan dasar CPNS ini menjadi bekal yang kuat bagi setiap kami peserta Latsar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.